Bakar suami sesama polisi di Jawa Timur tersangka KDRT. Penyidik Dirkrimum Polda Jawa Timur menetapkan Polwan yang membakar suami sesama polisi sebagai tersangka KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Akibat perbuatan Polwan bernama Bribtu Fadilatun Nikmah, FN, suaminya yang polisi Bribtu Rian Dwi Wicaksono, RDW, meninggal dunia. Bribtu RDW meninggal setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka bakar yang disebabkan istrinya Bribtu FN. Seorang polwan, Bribtu FN nekat membakar suaminya yang juga polisi, Bribtu RDW karena tersulut emosi setelah uang belanja habis. Pasangan polisi ini berdinas di jajaran Polda Jawa Timur, sang istri Bribtu FN anggota Polwan Polres Mojokerto. Sedangkan suaminya meninggal dunia, Bribtu RDW anggota Polres Jombang. Diketahui Bribtu FN membakar suaminya memakai cairan bensin di asrama Polres Mojokerto Kota, Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto menjelaskan Bribtu FN tersulut emosi karena suaminya selalu menghabiskan uang gajinya. Uang tabungan dari gaji tersebut, lanjut Dirmanto, dianggap oleh Bribtu FN seharusnya dapat digunakan untuk membiayai hidup keduanya, beserta ketiga anak mereka. Atas motif tersebut, muncul rasa jengkel dalam diri Bribtu FN, sehingga tanpa sadar melakukan aksi kekerasan terhadap suaminya Bribtu RDW. FN jengkel karena kondisi ketiga anaknya yang berusia di bawah 5 tahun, balita, masih membutuhkan banyak biaya hidup. Dirmanto mengatakan aksi kekerasan yang dilakukan oleh Bribtu FN pada siang hari itu, merupakan kejadian pertama kali. Ini baru pertama kali, karena saking jengkelnya, karena tersangka ini memiliki anak 3. Anak pertama usia 2 tahun, anak kedua dan ketiga adalah kembar, berusia 4 bulan. Nah ini kan banyak-banyaknya membutuhkan biaya, jelasnya. Disinggung mengenai konstruksi hukum atas kasus tersebut, termasuk dengan proses penanganan hukumnya, mengingat tersangka Bribtu FN, merupakan oknum anggota Polres Mojokerto Kota. Dirmanto menegaskan, tersangka Bribtu FN bakal dikenakan konstruksi pasal berkaitan dengan KDRT. Sementara ini, kami terapkan pasal KDRT, ungkap mantan Kapolsek Wonokromo itu. Namun, mengenai penanganan hukumnya antara prosedur penanganan kode etik Polri dan tindak pidana umum. Ia menjelaskan, proses penanganan tahapan hukum lanjut terhadap Bribtu FN ke depannya, bakal disampaikan kembali dalam waktu dekat. Pasalnya, penyidik yang menangani kasus tersebut tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan terhadap pihak yang terlibat. Apalagi, ungkap Dirmanto, kondisi Bribtu FN kini sedang dalam keadaan syok dan trauma atas kejadian tersebut. Nanti kita tunggu saja, sekarang masih diperiksa terus, dan yang bersangkutan masih trauma, jelasnya. Kendati berposisi sebagai tersangka dalam kasus tersebut, ternyata Bribtu FN kini mengalami syok dan trauma akibat perbuatan yang diperbuatnya ternyata berdampak fatal hingga menghilangkan nyawa sang suami. Namun, Dirmanto menambahkan, pihak penyidik sudah melibatkan anggota tim psikiatri dari pihak bidang kedokteran dan kesehatan, Bidokes, Polda Jatim, untuk memberikan pendamping psikis terhadap Bribtu FN dan ketiga anaknya. FN telah dinyatakan tersangka oleh penyidik Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jatim, masih trauma mendalam. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jatim, kemudian juga kita melibatkan psikiatri untuk menangani kasus ini. Ini prihatin betul terhadap kejadian ini, tandasnya. Korban tidak bisa dirujuk sementara itu. Direktur RSUD Wahidin Dr. Sulaiman Rosyid mengatakan, kondisi korban disebutnya tidak mau stabil. Ia menyebut, karena tidak mau stabil itulah, korban tak bisa dirujuk lantaran rawan resiko yang besar saat di jalan. Bribtu Rian Dwi Wicaksono dimakamkan di kampung halamannya, di Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024, sore. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum, TPU, sekitar 300 meter dari rumah duka, di Dusun Sambong, Desa Sumberjo. Dari pengamatan di lokasi, pemakaman korban yang merupakan anggota Satsamapta Polres Jombang tersebut berlangsung dengan upacara pemakaman Polri. Rombongan pelayat dari warga, keluarga dan kerabat berjalan beriringan menuju tempat pemakaman. Tampak pasukan dari Satsamapta Polres Jombang mengangkat peti mati jenazah korban dari dalam ambulans.
Usai prosesi pemakaman jenazah korban secara perlahan dikebumikan ke liang lahat, ia mengungkapkan korban di mata teman sejawat dikenal sebagai sosok yang baik dan pendiam. Menurut dia, sebelum kejadian tragis itu, korban masih terlihat dinas di Polres Jombang. Rekan korban di Polres Jombang juga tak menyangka kejadian itu menimpa anggotanya. Ya, ini masih dalam persiapan untuk prosesi pemakaman korban. Aduh, wawancara. Ini adalah suasana di area pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah korban atau rumah duka. Baiklah, dari Kabid Humas dari Polres Mojokerto, Polres Jombang dari. Selamat sore rekan-rekan wartawan. Kami dari Polres Jombang sore ini melaksanakan upacara pemakaman secara dinas dari anggota Polres Jombang yang ada kaitannya dengan masalahnya di Mojokerto. Sebelumnya dinas di bagian apa ini? Almarhum dinas di Kecamatan Sabara di Polres Jombang. Kesehariannya seperti apa dari profil korban ini? Kalau kegiatannya sehari-hari beliaunya baik, pendiam, jadi nggak menurut saya baik lah. Tidak ada tanda-tanda persoalan kok tidak ada. Korban terakhir di Polres Jombang kapan? Kenapa? Korban terakhir di Polres Jombang kemarin dinas. Masih dinas dia. Jadi sebelum kejadian masih dinas. Kebetulan saya juga ketemu masih dinas anaknya. Jadi tidak ada tanda-tanda yang ada permasalahan, tidak, kita tidak kelihatan karena anaknya juga diem. Tapi ya kalau diajak komunikasi bagus sekali ya. Sempat ngobrol soal apa terakhir ketemu sama korban? Saya hanya ngobrol cuma tuh, kok ada di sini Ian dan saya sudah pindah di sini gitu aja. Demikian penuturan dari Polres Jombang melalui Kabid Humas. Ini adalah acara prosesi pemakaman. 2 SMP tahun 2012, 3 SMA tahun 2015. B. Kepolisian Pendidikan Pembentukan Tentara Polri tahun 2016. 3. Riwayat jabatan. Jabatan terakhir Banit Samapta Polres Jombang. 4. Almarhum dilahirkan di Jombang pada tanggal 27 April 1997. Putra dari Bapak Mulyono Haryanto dan Ibu Sri Munyaningsih. 5. Meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 pukul 12:54 waktu Indonesia Barat di RSUD Kota Mojokerto karena sakit. Jombang 9 Juni 2024 atas nama Kepala Kepolisian Resor Jombang, Kabak SDN, Cap Tertanda Ahmad Khairudin, SPD MH, Komisaris Polisi NRT 77071360. Selesai. Pasukan pasang sangkut. Apel persada oleh Inspektur Upacara. Apel persada. Kami atas nama Kepala Kepolisian Resor Jombang, atas nama negara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi
jiwa, raga, dan jasa almarhum. Nama Rian Dwi Wicaksono, pangkat Bribtu, NRP 97040356. Jabatan Banit Samapta Polres Jombang, yang telah meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 pukul 11.54 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mojokerto. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat tempat yang semestinya di alam baka. Jombang 9 Juni 2024 atas nama Kepolisian Resort Jombang, Kapakren selaku Inspektur Upacara, tertanda Miftahul Amin, Esos, Komisaris Polisi, NRP 74030062. Pengusung jenazah mengambil tempat. Regu salvo siap mengambil tempat. Sikap salvo ke atas. Sikap salvo.